Shalom Bapak Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Salam jumpa menghenang masih di video sermon singkat Jamita Sekolah Minggu. Terima kasih untuk setiap kerinduan dan komentar yang membangun menghenang. Dan mudah-mudahan tidak ada lagi yang salah untuk melihat video sermon Jamita Sekolah Minggu ya menghenang ya. Kami tetap setia mengupload Jamita Sekolah Minggu untuk hari minggunya setiap hari Selasa. Ya mengenangnya, kenapa setiap hari Selasa? Karena menurut informasi dari teman-teman, saudara-saudara guru-guru sekolah minggu, sudah ada yang mulai sermon dari Selasa sampai Sabtu mengenangnya. Nah, Bapak saudara-saudara, mari tetap setia sermon Lukas 5 ayat 1 sampai 5. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni, dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Demikian firman Tuhan cuma sampai ayat 5 ya, mengenangnya. Nah, ini adalah bagian dari kisah penjala ikan menjadi penjala manusia, yaitu Simon Petrus mengenangnya Kefas. Nah, itu dia penjala manusia. Nah, mungkin kawan-kawan sudah bisa menebak atau melihat, memahami apa yang mau kita sampaikan kepada anak-anak sekolah minggu kita. Ya, mengenangnya, jangan salah melihat ya mengenangnya. Walaupun judul besarnya menjadi penjala ikan menjadi penjala manusia. Ya, bukan ini tekanan firman yang mau saya jelaskan, tidak. Ya, untuk anak-anak kita harus hati-hati, jangan sampai salah memberikan tekanan. Ya, mengenangnya. Nah, dari ayat 1 sampai 5 jelas ceritanya. Yesus naik ke perahu Simon dan mengajar. Dan kemudian Simon disuruh oleh Yesus untuk bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jalannya. Namun, Simon merespon menceritakan, "Ngasaborngi kami di sodang adong manangah alai." Ya. Tetapi karena engkau menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jala juga. Nah, hanya satu tekanan firman penjelasan yang mau saya sampaikan untuk kita ajarkan. Amanginang menuruti perintah Yesus. Ya. Walaupun Simon Petrus pada mulanya ya mengatakan, "Kami sudah sepanjang malam di sini tidak mendapat apa-apa." Namun karena Yesus yang menyuruhnya, dia melakukannya. Dan apa yang terjadi Bapak Saudara-saudara? Ya, dan apa yang terjadi? Nah, mengenang Simon pada akhirnya mendapat sejumlah ikan besar sehingga dikatakan di sini jalan mereka mulai koyak. Nah, tapi belum sampai ke situ ya, mengenangnya. Tekanan tadi saya katakan menuruti perintah Yesus. Nah, mengenang bagaimana kita menjelaskan menuruti perintah Yesus dalam kehidupan anak-anak, dalam dunia anak-anak. Ya, simpel saja mengenang. Jangan melawan perintah orang tua. Ya, mengenang ya. Turut kepada perintah orang tua adalah bagian dari iman percaya kita kepada Tuhan. Sebab di titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, mengenangnya, itu titah kelima. Maka anak-anak harus memahami, kalau mereka menuruti perintah nasihat orang tua mereka, itu adalah bagian dari iman mereka kepada Tuhan. Karena orang tua selalu menasihati hal-hal yang baik. Yesus juga selalu mengajarkan hal-hal yang baik kepada kita. Bahkan Yesus menunjukkan teladan yang baik. Ya. Maka anak-anak harus menuruti perintah orang tua mereka, nasihat orang tua mereka. Jangan membantah, jangan melawan. Ya, mengenangnya dalam dunia anak-anak saat ini, mengenangnya. Jangan sampai anak-anak itu tidak mau lagi mendengar orang tua mereka
Orang tua mereka itu memanggil tapi mereka tidak mendengar, tidak merespon karena apa? Sibuk bermain HP dan lain sebagainya dengan berbagai alasan dan lain sebagainya. Makanya kita harus ingatkan itu. Jangan tidak peduli kepada nasihat, ya, seruan orang tua hanya karena sibuk dengan game, gadget, dan lain sebagainya. Nah, kembangkanlah Mangenang di daerah kita masing-masing sesuai dengan situasi kondisi SD mana anak sekolah minggu kita. Jangan lupa persiapan-persiapan yang lainnya. Sebentar lagi kita akan memasuki minggu kenaikan dan turunnya Roh Kudus. Mari pikirkan kegiatan yang boleh kita lakukan di minggu kenaikan Yesus Kristus dan minggu turunnya Roh Kudus. Tuhan memberkati Mangenang. Salam Sunedesis. God bless you. Non-stop.